Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yolanda Pratiwi Panjaitan. Di sini saya akan memaparkan tentang COVID-19, yaitu coronavirus. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi coronavirus itu merupakan virus yang menyebabkan penyakit. Biasanya kalau pada manusia, virusnya bisa menyebabkan gangguan pernapasan melalui bisa mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti middle age, pernapasan akut berat, atau acute respiratory syndrome atau SARS. Lalu coronavirus jenis baru ditemukan di Wuhan, di Cina pada tahun 2019 di bulan Desember. Lalu virus itu diberi nama dengan SARS acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Coronavirus menjadi etologi COVID-19 termasuk dalam genus Beta-coronavirus yang berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60 sampai 140 nanometer. Di situ kita bisa lihat ada di sampingnya itu lingkarannya. Itulah kira-kira bentuk dari coronavirus segitu. Kita tidak bisa melihatnya secara mata telanjang. Mungkin kita bisa melihatnya melalui Microsoft gitu ya. Jika punya teman-teman punya, kita bisa lihat secara langsung seperti apa bentuknya kayak gitu. Lanjut. Lalu penularannya, masa penularan dari COVID sendiri rata-rata 5-6 hari, diantaranya sampai mencapai 14 hari. Nah, risiko penularan tertinggi itu di hari pertama, penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada substrat yang tinggi, yang terinfeksi dapat menularkan sampai 48 jam atau 2 hari. Jadi penyebaran dari virus corona itu cepat sekali penyebarannya. Jadi ketika kita sudah bertemu dengan orang yang terjangkit, kita akan langsung terjangkit gitu juga. Jadi terkena gitu penyakit virus corona. Nah, jadi periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Jadi ketika kita memegang atau menyentuh benda-benda yang sudah pernah disentuh oleh orang yang terjangkit, kita akan terjangkit pula gitu. Jadi untuk teman-teman selalu sering cuci tangan dan jaga jarak dari orang-orang sekitar. Selalu gunakan masker ketika kita sedang berpergian keluar. Lanjut. Nah, gejala-gejala COVID-19 ini pada umumnya biasanya demam, terus merasa lelah akan hidup, bukan. Maksudnya lelah, kecapean gitu. Dan juga sering batuk-batuk gitu ya. Jadi ketika batuk itu, tapi jangan langsung to the point kayak terkena gitu. Jangan panik, tapi tetap tenang gitu, tetap jaga diri atau isolasi mandiri gitu di rumah. Nah, beberapa orang mungkin mengalami rasa nyeri gitu, sakit hidung tersumbat, pilek atau pusing gitu. Nah, diare dan bahkan kehilangan penciuman dan gangguan ya ketika kita mencium sesuatu sangat sulit gitu. Bahkan nggak bisa mencium apapun gitu ya. Nah, itulah gejala-gejala dari COVID-19. Nah, untuk orang lanjut lansia sendiri itu sangat rentan sekali ya terkena karena apa? Karena orang tua atau kakek nenek kita gitu itu akan lebih mudah terjangkit karena mereka imun tubuhnya sudah tidak kuat. Jadi mereka gampang terjangkit. Jadi untuk orang tua atau yang punya kakek masih neneknya supaya tidak sering-sering berpergian tapi tetap jaga jarak gitu. Jadi lanjut. Pesan yang bisa saya sampaikan bahwa kita harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun, terus dengan air mengalir, setidaknya jangan sampai 2 detik gitu, ini udah siap. Tapi gunakan coba sekali-sekali begini, terus digini-gini kan tangannya ya, di sela-sela jari gitu, semua dicuci gitu. Karena benar-benar harus sampai bersih, kalau tidak kadang virus itu akan tetap masih menempel, jadi bakterinya masih menyebar gitu. Kalau ada punya hand sanitizer ya boleh gitu, pakai aja gitu ya. Jangan disia-siain gitu, dipendam-pendam disimpan tuh apa ya. Bagus dipakai untuk jaga kesehatan. Terus ketika
ingin apa bersin batuk itu sering tutup mulut kayak gitu gini gitu ya, jangan gitu depan mata orang gitu, jangan, nggak bisa gitu ya. Terus membuang sampah pada tempatnya gitu ya, ketika udah selesai kan pakai tisu gitu langsung buang, jangan dibiarkan makin menyebar, kapan putusnya rantai COVID ini ya. Lalu saya sering sekali melihat ada ya para orang-orang sekitar sering kali make masker nggak jelas ya, karena di sini ya ini salah total, betul ya, salah total. Jangan kayak gitu makainya, yang benar baik kayak gini saya ajari dulu ya. Ini jangan gini, ini juga salah total gini ya, jadi harus tutup semua nih. Ini lagi mereng lagi, aku yang mereng atau apa yang mereng? Minimal pokoknya itu harus bisa lah gitu ya. Ini ada yang salah, pokoknya gitulah ya, pokoknya jangan salah menggunakan, dan juga jangan pernah melepaskan masker begini. Ini salah total. Ketika kalian ingin memang mau melepaskan ya lepasin aja, jadi karena virusnya masuk sendiri jadinya kalau misalnya kita buat kayak gini ya. Ini nggak boleh, ini salah total betul ya, yang ada masuk jadinya, karena kan masuk dia jadinya shush gitu kan, terbawa angin gini, dipakai lagi, itu nggak bisa. Jadi harus kalau memang mau lepas ya lepas aja gitu, apa susahnya lepas gitu daripada nyempel di sini begitu ya. Kita lanjut lagi. Lalu ya ini tadi ya, gunakan masker kain ya kalau keluar rumah, jalan-jalan atau bagaimana, tapi tetap jaga jarak, terus jaga kesehatan, sering-sering banyak minum ya. Lalu ketika memang ada gangguan gitu kayak tadi penciumannya bermasalah ya, lebih baik menggunakan masker gitu ya. Lalu sering-sering bersih-bersih, karena virus ini kan dia suka yang kotor-kotor gitu, jadi mudah terjangkit kita ya, terutama pada mulut, hidung, dan mata. Dan serta setelah memegang benda kita sering kali nyentuh-nyentuhkan tangan ini kan, sering kali berpegang-pegang sesuatu, baik handphone, komputer, meja, buku. Nah itu kita harus sering-sering cuci tangan bersih ya, sampai bersih betul, jadi supaya benar-benar bersih. Kalau ada sanitizer semprotkan aja gitu ya. Kita lanjut lagi. Oke, di sini ada kuis pertanyaan. Jadi boleh partisipan yang bersedia tenang kok. Ini pertanyaan nggak matematika. Sekilas dari yang saya sampaikan kurang lebih seperti itu ya. Mari kita lihat pertanyaannya. Jadi di sini ada satu. Apakah coronavirus itu A, keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, atau B, ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau, atau C, suatu emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Ayo, dari partisipan dari sini siapa yang mau ingin menjawab? Silakan. Saya. Banyak ya. Ayo, oke, Niskar lah, silakan Niskar. A, bagian A. Benar sekali ya, tepat. Saya pikir tadi kamu mau jawab C tadi ya. C itu tak salah total ya. Itu merupakan hasil pengertian cinta ya. Masa coronavirus tentang cinta? Ya, apalagi B. B itu tentang sejarah, nggak mungkin ya. Masa coronavirus tentang ilmu memiliki perkembangan peristiwa? Jadi jawabannya A yang benar ya. Berarti kalian sudah paham ya. Ayo kita lanjut lagi ya. Kita lanjut. Pertanyaan kedua. Yang sudah ya, jangan lagi ya. Muak orang nanti lihatnya. Oke. 2, apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? A, ya, itu obat yang manjur dalam mengobati COVID-19. B, tidak, antibiotik hanya bekerja untuk untuk melawan bakteri, bukan virus. Ayo, siapa? Saya. Siapa itu saya lagi? Mau sebut namanya? Senta.
Silakan. B. Tidak. Benar sekali ya, benar ya. 100 untuk Senta ya, karena kalau iya itu bukan ya, karena sekedar kita cuma minum paracetamol itu bukannya malam ya, memang sih sekedar untuk meringankan, tapi bukan untuk efektif dia ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang lebih efektif ya mungkin ya jaga jarak gitu, jaga kesehatan, sering-sering minum obat semuanya ya. Minum air ya, itu sih, dan vaksin. Jangan takut vaksin. Kalau memang udah dari pemerintah, itu kurasa udah benar itu ya. Karena pemerintah juga nggak akan berani mengeluarkan vaksin untuk kepentingannya sendiri gitu, supaya biar masyarakatnya jadi penyakitan. Nggak mungkin itu. Pasti ya itu kan niat baik gitu ya, supaya kalian terhindar gitu ya. Jadi jangan takut vaksin ya teman-teman semuanya. Baiklah, terima kasih untuk pada hari ini. Terima kasih ya sudah mau hadir saat ini. Partisipannya sangat baik dan luar biasa. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa ya, jaga jarak, gunakan masker, hand sanitizer kalau punya. Oke? Selamat siang dan sampai jumpa kemudian hari.